Bagaimana kita tadi mendengarkan suatu kisah ketika orang-orang di Galatia melalui pewartaan Paulus itu justru menekankan janganlah engkau bahagia secara jasmaniah belaka. Bahagia secara jasmaniah belaka itu gampang sekali didapatkan. Misalnya ketika kita berkumpul dengan keluarga kita. Misalnya ketika kita menyelesaikan suatu tuntutan pekerjaan dan akhirnya berhasil dengan gemilang, pasti kita juga akan bahagia. Tetapi itu adalah bahagia yang sifatnya jasmani. Paulus mengatakan kepada umat Galatia untuk terus mencari yang dikatakan oleh Yesus tadi, kebahagiaan rohani. Iman akan Kristus Yesus itulah yang dicari supaya orang mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita pun, semoga kita pun juga mampu mengejar kebahagiaan rohani di dalam diri kita, sehingga di dalam kesulitan kita, segala cobaan yang kita alami, dengan kebahagiaan rohani yang telah kita dapatkan sendiri dari Yesus, dari Allah sebagai sumber kebahagiaan itu sendiri melalui kehidupan doa kita, melalui kehidupan ekaristi kita, maka kita pun akan semakin tangguh dan semakin kuat menghadapi segala kesulitan. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan tentang kebahagiaan rohani bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu, seturut citra Yesus Kristus, putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kalian adalah anak-anak Allah, karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mujizat, dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Di sepanjang pengalaman saya ada salah satu peristiwa di mana ada seorang bapak itu berkata kepada saya, dia mengatakan, usia saya sudah usia pensiun, mungkin kurang lebih sekitar 70 tahun. Dia merasakan adanya suatu kebahagiaan karena selama ini dengan tuntutan pekerjaan, dia jarang sekali tinggal bersama keluarganya, keluarga inti maksudnya. Tetapi ketika dia sudah memasuki masa pensiun, dia sangat bahagia karena sudah bisa berkumpul dengan anak, cucu, dan cicitnya, dan dia bisa membahagiakan mereka semua. Tetapi kemudian dia mengatakan itu semua adalah kebahagiaan jasmani. Kebahagiaan rohani adalah sekarang saya sudah punya ruang doa. Meskipun kecil, meskipun cukup untuk kurang lebih 4 orang, tetapi dengan adanya ruang doa di rumah saya, itu semakin menambah kebahagiaan saya. Inilah suatu kebahagiaan rohani yang sebenarnya sudah saya cita-citakan jauh-jauh hari. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku terkasih, perbincangan Yesus dengan seorang wanita dari antara orang banyak itu adalah perbincangan yang sangat berkualitas. Pertama adalah ketika ada seorang wanita yang mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Ibu itu mengatakan suatu kebahagiaan jasmani, bisa memiliki seorang anak yang benar-benar tidak hanya baik, tetapi memiliki suatu dedikasi yang tinggi untuk lebih peduli dan perhatian kepada orang lain. Ibu itu pasti akan sangat bangga ketika memiliki anak seperti engkau, seperti Yesus. Kebahagiaan jasmani. Tetapi Yesus kemudian menjawab, menimpali apa yang dikatakan oleh si wanita tadi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Ada suatu perjalanan untuk masuk kepada kedalaman. Yesus tidak ingin mengajak wanita dan setiap orang banyak yang sudah berjumpa dengan dia untuk berhenti kepada kebahagiaan jasmani belaka, tetapi mendorong mereka untuk terus mencari kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah pudar. Justru dengan kebahagiaan rohani yang sudah didapatkan ini akan selalu menyirami kebahagiaan jasmani. Saudari-saudaraku terkasih, juga bagaimana kita tadi mendengarkan suatu kisah ketika orang-orang di Galatia melalui pewartaan Paulus itu justru menekankan janganlah engkau bahagia secara jasmaniah belaka. Bahagia secara jasmaniah belaka itu gampang sekali didapatkan. Misalnya ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, misalnya ketika kita menyelesaikan suatu tuntutan pekerjaan dan akhirnya berhasil dengan gemilang, pasti kita juga akan bahagia. Tetapi itu adalah bahagia yang sifatnya jasmani. Paulus mengatakan kepada umat Galatia untuk terus mencari yang dikatakan oleh Yesus tadi, kebahagiaan rohani. Iman akan Kristus Yesus itulah
yang dicari supaya orang mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar. Saudari-saudaraku terkasih, maka di dalam perjalanan kehidupan kita pun, semoga kita pun juga mampu mengejar kebahagiaan rohani di dalam diri kita, sehingga di dalam kesulitan kita, segala cobaan yang kita alami, dengan kebahagiaan rohani yang telah kita dapatkan sendiri dari Yesus, dari Allah sebagai sumber kebahagiaan itu sendiri melalui kehidupan doa kita, melalui kehidupan ekaristi kita, maka kita pun akan semakin tangguh dan semakin kuat menghadapi segala kesulitan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui sana dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Barang siapa melaksanakan sabda Kristus, dialah yang memiliki cinta kasih Allah yang sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus. Semoga putramu senantiasa membimbing kami, agar kami setia mengikutinya sampai kehidupan abadi, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.